setelah tadi kita membahas tentang permintaan dan penawaran, sekarang tujuan pembelajaran adalah menjelaskan peran pasar, fungsi pasar, dan harga pasar. Saat mendengar kata pasar, mungkin kalian identik dengan tempat yang kotor, becek, lengkap dengan penjualan bahan pokok. Tapi namanya pasar bukan hanya pasar tradisional. Di era globalisasi, pada saat pandemi seperti ini, transaksi ekonomi, barang dan jasa bisa dilakukan melalui online atau marketplace. Jangkauan pasar bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, walau tanpa pertemuan. Belanja online juga bisa disebut pasar nih. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik bertemu secara langsung ataupun tidak langsung. Ada media komunikasi, mereka melakukan transaksi jual beli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang disepakati. Ada 3 fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga seperti tawar-menawar untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi, memperkenalkan hasil produksi dan menarik minat konsumen. Fungsi ini sangat menentukan omzet pencapaian penjualan. Pasar menurut wujudnya ada pasar konkret, yaitu pasar nyata seperti pasar modern. Pasar tradisional ada wujud penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Pasar abstrak seperti pasar online, penjual dan pembeli tidak bertemu, tapi melakukan transaksi melalui komunikasi atau teknologi. Nah, pasar itu ada macam-macamnya. Pasar menurut wujudnya, pasar konkret, pasar nyata seperti pasar modern, pasar tradisional ada wujud penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Pasar abstrak seperti pasar online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, tetapi transaksi dilakukan melalui komunikasi atau teknologi. Jenis barang yang diperdagangkan yaitu ada pasar konsumsi, pasar yang memperjualbelikan kebutuhan pokok, dan ada pasar distribusi, pasar yang memperjualbelikan keperluan produksi, seperti pasar modal dan bursa kerja atau job fair. Luas jaringan distribusi ada macam-macamnya nih, yaitu pasar setempat. Pasar yang digunakan oleh masyarakat setempat seperti pasar atas dan pasar antri. Pasar nasional, pasar yang pembelinya dalam wilayah satu negara, penjual dan pembelinya dari berbagai daerah seperti pasar modal dan bursa efek Indonesia. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu seperti masyarakat ekonomi ASEAN dan ASEAN Free Trade Area. Pasar internasional yaitu pasar yang pemasarannya ke seluruh kawasan dunia seperti online shop antar negara, penjualan handphone merek iPhone dan Android di berbagai negara. Menurut waktu penyelenggaraan, pasar harian yaitu pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari seperti pasar induk di daerah tempat tinggal kalian. Pasar minggu, pasar yang kegiatannya dilakukan setiap seminggu sekali seperti pasar kaget. Pasar bulanan, pasar yang kegiatannya dilakukan sebulan sekali seperti pameran lukisan dan pameran barang antik. Pasar tahunan yaitu pasar yang kegiatannya dilakukan per tahun seperti Pekan Raya Jakarta dan Kickfest Bandung. Nah, kemudian harga. Harga yaitu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, harga pasar yaitu harga yang disepakati
pihak penjual dan pembeli, serta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus bijaksana dalam mengatur keuangan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 mengatakan, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat hak mereka dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Nah, kita sebagai manusia harus bisa mengetahui mana barang yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Jangan lupa sisihkan rezeki ya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, itulah materi yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.